bisnis. Di sini saya akan membuat video tentang analisis perbedaan kata baku dan kata gaul dalam media sosial. Di sini saya juga membuat video ini untuk memenuhi nilai UAS saya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan perbandingan tentang kata baku dan kata gaul dalam media sosial. Apa itu media sosial? Media sosial telah menjadi sarana komunikasi utama di era digital. Platform seperti WhatsApp, Instagram, TikTok, Twitter, dan Facebook memungkinkan pengguna berinteraksi secara cepat dan luas. Dalam penggunaannya, bahasa yang digunakan di media sosial sangat beragam, mulai dari bahasa yang sesuai kaidah hingga bahasa tidak resmi atau kata gaul. Fenomena ini menarik untuk dianalisis karena memengaruhi cara berbahasa masyarakat, khususnya generasi muda. Pengertian kata baku dan kata gaul. Kata baku adalah kata penulisan dan pengucapannya sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang telah ditetapkan serta tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kata baku biasanya digunakan dalam situasi formal dan resmi. Sedangkan kata gaul adalah kata tidak baku yang digunakan dalam situasi santai atau tidak resmi. Kata ini sering muncul di media sosial sebagai bentuk ekspresi, keakraban, dan identitas kelompok tertentu. Ciri-ciri kata baku dan kata gaul dalam media sosial. Yang pertama dalam kata baku yaitu ada sesuai EYD, yang kedua tidak terpengaruh bahasa daerah atau asing, yang ketiga digunakan dalam situasi formal. Dalam kata gaul, ciri-cirinya yaitu yang pertama, tidak selalu sesuai kaidah bahasa, yang kedua bersifat santai dan formal, yang ketiga sering berubah mengikuti tren. Contoh kata baku di media sosial, yang pertama informasi, yang kedua aktivitas, yang ketiga mengundang, yang keempat memberikan. Contohnya, kami menginformasikan bahwa kegiatan seminar akan dilaksanakan pada hari Senin. Contoh kata gaul di media sosial. Yang pertama, gak, yang kedua kepo, yang ketiga baper, yang keempat mager, yang kelima gas atau kuy. Contohnya seperti, lagi mager banget hari ini. Penggunaan kata baku. Kata baku di media sosial biasanya digunakan pada yang pertama akun resmi instansi atau sekolah, yang kedua pengumuman penting, yang ketiga konten edukatif, yang keempat surat atau pesan formal. Sedangkan penggunaan kata gaul lebih sering digunakan pada percakapan antar teman. Yang pertama itu seperti kolom komentar, yang kedua caption santai, yang ketiga story atau status pribadi. Selanjutnya, dampak penggunaan kata baku dan kata gaul dalam media sosial. Dampak positif yang pertama, mempermudah komunikasi sehari-hari. Yang kedua, menciptakan keakraban antar pengguna. Yang ketiga, menjadi sarana kreativitas bahasa. Dalam dampak negatif, yaitu yang pertama, menurunkan kemampuan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua, kesalahan penggunaan kata baku dalam teks formal. Yang ketiga, terbawa kata gaul dalam bahasa akademik. Jadi, setelah saya menganalisis, kesimpulan yang bisa saya ambil yaitu penggunaan kata baku dan kata gaul di media sosial merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Namun, pengguna harus mampu membedakan kapan harus menggunakan kata baku dan kapan kata gaul dapat digunakan. Dengan sikap bijaksana dalam berbahasa, media sosial dapat menjadi sarana komunikasi yang efektif sekaligus mendukung pelestarian bahasa Indonesia. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Maaf jika ada kesalahan kata-kata dan semoga ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Saya ucapkan terima kasih.